Apakah benar sistem online ini bikin ribet? Apa juga alasannya? Kami akan bahas dalam program Kisah Persib di PRFM ya, bersama dengan founder Republik Bobotoh Yana Umar. Kemudian Perdana Menteri Viking Persib Club Yudi Baduy. Hadir juga pengurus bidang organisasi dan keanggotaan Viking Persib Club Panca Oktavian. Saya sapa dulu Akang-akang. Selamat malam Wilujeng Wengi. Selamat malam Wilujeng Wengi. Iya, hatur nuhun ya sudah hadir ke studio PRFM malam hari ini. Jadi pendengar PR, kalau Mang Yana masih ada di jalan katanya ya, founder Republik Bobotoh Yana Umar, nanti nyusul aja ngobrolnya ya. Saya pengen nanya dulu nih untuk Kang Panca, Kang Yudi. Bisa dijelaskan seperti apa sistem tiket yang pernah diterapkan oleh Panpel Persib Bandung sebelum menerapkan sistem online seperti sekarang, Kang? Silakan Kang Yudi mungkin, boleh? Oke. Ya. Berarti harus tarik ke dulu ya. Ya. Kita bandingin gitu, Kang ya. Oke. Kalau dulu sih memang offline ya, full offline, jadi fisik langsung kan. Artinya juga di venue-venue penjualan tiket, baik di dulu ada yang disebut semacam agen lah ya, ataupun di loket tiket, termasuk di kami di komunitas itu kita terima fisik langsung, ya. Nah, setelah beli terima fisik langsung, atau kalau di komunitas dulu kan kita dikolektifkan, setelah itu kita distribusikan ke anggota. Artinya langsung ada serah terimanya langsung fisik, cash and carry lah gitu kan ya istilahnya. Nah memang kalau untuk saat ini perbandingannya tidak seperti itu, karena memang mungkin kemajuan zaman ya. Sekarang sistem pembeliannya secara online itu betul. Tapi yang jadi catatan Mbak, bahwa di sini sebetulnya yang jadi masalah buat di kita ini bukan sistem online-nya. Itu yang jadi catatannya. Kalau sistem online ya memang sebetulnya dari sisi Bobotoh juga secara step by step udah mulai bisa lah menerima. Meskipun memang dilakukan secara bertahap dan itu sudah dicoba juga sejak Liga kemarin ya. Tuh, sistem online ini. Tapi khususnya dengan kondisi sekarang nih, ada kendala di sisi sistem tiketnya ini, dari sisi penukarannya Mbak. Ya. Gimana tuh Kang? Sisi penukarannya. Yang pertama memang kalau dari sisi online-nya, kami juga dari khususnya komunitas ya, juga Bobotoh lain itu bisa sudah mulai bisa masuk lah ya, sudah mulai bisa kita terima lah ya sisi online-nya. Tapi ini memang yang ada kendala, ini ada dua catatan sih, 2 poin aja ya. Yang pertama memang satu, kemarin ada aturan boosternya itu ya, kita juga paham bahwa itu merupakan aturan dari pemerintah dan itu juga program dari pemerintah. Tapi faktanya mau tidak mau memang itu jadi salah satu kendala mungkin bagi Bobotoh umumnya atau anggota kami khususnya ya. Kenapa? Ya mungkin persentase teman-teman kita di Bobotoh ini yang belum booster ini cukup signifikan ya. Cukup banyak sekali Mbak. ya itu fakta ya. Saya bicara fakta di sini. Itu jadi salah satu kendala mungkin. Ketika kemarin banyak Bobotoh yang ingin menonton, terus membeli tiket, ketika belum booster, akhirnya mental tidak bisa membeli tiket. Itu salah satunya ya. Karena secara sistem kan sudah tidak bisa melakukan pembelian ketika nicknya terdata dia belum booster. Itu salah satu kendala ya. Yang mungkin ketika ada Bobotoh yang belum booster, akhirnya mental. Terus yang kedua, di sisi penukaran. Penukaran ke gelang ya. Tiket gelang. Jadi setelah membeli tiket, berhasil,
itu kan harus ditukar ke tiket gelang fisiknya itu dalam bentuk gelang. Nah itu juga salah satunya yang menjadi kendala kemarin. Karena di sistem penukaran kemarin yang sudah ada, yang sudah berlaku lah, khususnya 3 pertandingan home kemarin ya, itu sudah mulai berlaku dan diberlakukan penukaran ke gelang atau ke tiket gelangnya lah ya, dalam bentuk gelangnya, itu kan di hari H. Dibuka jam 7 pagi sampai jam 2. Itu yang kemarin kita pantau ya. Di jam 7 pagi sampai jam 2. Sementara Persib main itu rata-rata kemarin jam setengah 4 atau jam 4. Nah, ini memang jadi kendala ketika bobotoh atau anggota kami yang punya jarak jauh, Mbak. Iya. Ya, dari luar kota lah. Iya, betul. Mungkin kalau untuk luar kota Bandung sekitarnya, termasuk daerah-daerah yang dekat lah luar kotanya itu masih bisa kekejar ya. Tapi yang jadi masalah dan jadi kendala yang cukup mendasar, mungkin bahkan jadi kesulitan ya buat teman-teman untuk menonton dan membeli tiket dengan sistem penukaran kemarin ini bagi distrik-distrik atau bobotoh atau anggota kami yang memang luar kotanya jaraknya jauh. Contoh mungkin ada kalau Sukabumi yang dekat ke mana tuh Ciletu ya sana ya, Pelabuhan Ratu dan lain itu kan rata-rata jarak tempuhnya itu ke Bandung tuh sekitar 5 sampai 6 jam ya. Itu salah satunya ada keterbatasan jarak di sana yang tidak terkejar. Ada lagi yang mungkin dari daerah Tangerang, Banten dan lain-lain lah. Ya. Bogor yang selatan sana itu kan. Itu jadi salah satunya, Mbak. Ya. Nah, terus yang kedua di sisi penukaran itu tadi kendala pertamanya waktu ya. Tidak terkejar. Terus yang kedua juga yang jadi kendalanya juga ini kan sistem penukarannya kemarin harus one on one. Ya. Nah, kebayang, Mbak. Udah yang dari luar kota udah jarak tempuhnya jauh. Teman-teman misalnya bawa rombongan ya 1 bis, 2 bis. Nah, ketika harus mengambil tiket di titik tertentu, 1 titik lah kemarin. Nah, itu harus turun semua. Betul. Untuk mengantri. Ya, tadi terkendala jarak juga waktu sudah habis. Yang kedua juga dari si penukaran, pengambilan tiket harus one on one itu juga sudah memakan waktu. Akhirnya teman-teman yang jauh udah berpikir. Jadi nggak bisa kolektif gitu ya, Kang ya? Kalau untuk penukaran gelang? Tidak bisa kemarin. Okay. Sementara ya memang kan kalau di supporter atau bobotoh pada umumnya ya Mbak, pasti ada 2 kategori sebetulnya. Ya, ada kategori yang individu, personal, dan ada kategori yang lain yang komunitas. Pasti di mana-mana Mbak, nggak hanya di Bandung, Indonesia, mungkin di luar negeri juga sama. Ada yang individu, ada yang komunitas. Ini memang sebetulnya harus bedakan mungkin perlakuannya. Kalau yang one on one yang sebenarnya nggak masalah. Ya, yang individu tuh one on one. Saya beli tiket 1, ambil 1, udah nggak masalah. Tapi kalau komunitas, kebanyakan kan mengkoordinir. Artinya one to many. Ya, nah itu yang jadi kendala Mbak, khususnya di komunitas mungkin ya kemarin. Karena ketika komunitas ini datang, dia datang 1 bis, 2 bis, bahkan bisa 3 bis ya. Harus menurunkan seluruh rombongannya untuk mengantri. Ya, kalau di Viking ada yang namanya distrik ya. 1 distrik aja bisa datang sekitar 100 sampai 200 orang, Mbak. Wow. Kebayang kalau yang datangnya dalam kisaran waktu jam 7 sampai jam 2 tadi ya. Sampai 10 sampai 12 atau 20 distrik. Penumpukannya akan banyak dan pasti memakan waktunya juga agak lama pasti. Agak lama. Itu yang teman-teman yang dari jauh itu berpikir, aduh saya lebih baik nggak nonton deh daripada nggak kekejar gitu. Dan yang pertama juga banyak ya yang tidak terkejar juga sih. Ketika datang loketnya udah tutup. Itu jadi kendala. Pada akhirnya dari kami juga harus ada retail. Ya seperti itu. Nah itu sih Pak. Nah catatannya. Kalau di sisi online-nya sih
kita bisa mengikuti ya step by step ya. Pasti ada juga edukasi di kita ya. Kalau sisi itunya sih nggak terlalu masalah Mbak, nggak masalah kalau sisi online-nya. Apalagi ini kemajuan zaman ya. Iya, betul. Yang mau nggak mau ya, harus kita terima ke depan gitu kan. Yang jadi masalah itu aja sih sistem. Tadi sistem yang harus booster itu kendalanya memang masih banyak bobotoh yang belum booster. Mungkin nanti rekan saya Mang Panca atau nanti Mang Yana juga bisa menambahkan ya. Presentasi booster tuh secara global Jawa Barat aja masih belum signifikan gitu kan. Terus yang kedua tadi sistem pengambilan tiket gelangnya. Itu sih kalau dari saya. Oke. Ini sebelumnya selamat datang Kang Yana, Wilujeng Wengi. Halo. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Macet Kang, gimana Kang? Ya tadi habis ngantar dulu anak. Oh gitu, ya, aduh. Oh lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sehat ya Kang ya. Ayah yang baik. Oke, saya ke Kang Panca dulu. Ini ya, tadi udah dijelasin sama Kang Yudi ya mengenai sistem tiket sebelumnya, kemudian sistem online sekarang. Mungkin tanggapan dulu nih Kang. Kemarin kan Pak Teddy Cahyono, kemudian Kang Heru Joko juga sudah on air ya di PRFM soal ini. Apa tanggapan dari Kang Panca? Oke, terima kasih. Jadi tanggapan kita dari Viking ini adalah suara distrik. Jadi bukan suara dari pengurus. Jadi ketika ada distrik mau bersuara, kebetulan kemarin ada waktu, akhirnya kita sampaikan ke Pak Teddy. Nah, mengenai tiket, kalau kita ngelihat syarat utamanya ini, mentoknya kan ada di dua ya. Yang satu itu vaksin booster, yang kedua penukaran tiket. Nah, kalau kita lihat poin ke satu, vaksin booster, Jawa Barat aja itu baru 38%. Dan itu bukan semuanya bobotoh, tapi umum. Kota Bandung aja itu baru 32%. Nah, teman-teman di kota yang lain, mungkin vaksinnya tidak seramai di Bandung. Di tiap puskesmas ada, di tiap polsek ada, jadi gampang. Tapi di yang lain, di kota lain itu susah. Itu akan jadi satu hambatan juga buat kita untuk masalah booster. Nah, teman-teman distrik selalu membandingkan dengan tim yang lain. Ketika kita main kemarin ke Cikarang, ke Sleman, itu tuh tidak ada. Jadi peraturannya berbeda. Nah, makanya kita pun ingin mendorong, tolong disamain dong peraturannya, karena sama-sama nonton bola. Nah, ternyata setelah kita ngobrol, di sini yang berbeda itu adalah peraturan pemerintahnya, bukan peraturan dari PT-nya atau dari manajemen Persib. Oke, kita hormati itu. Kita pun akan campaign untuk booster. Nah, untuk penukaran tiket, sudah ada ini lagi ada kemudahan, termasuk tempat yang kemarin jadi faktor kesulitan juga rekan-rekan untuk menukarkan tiket. Karena simpelnya gini sih, kita ini pelaku, tapi mereka itu nanyanya bukan ke pelaku, malah nanyanya ke yang lain. Jadi ketika dibilang ke Yonzipur, pasti pada aneh anak-anak. Kenapa Yonzipur ya? Di mana sih Yonzipur? Padahal kalau buka Google Map itu kan gampang. Tapi ketika bilang penukaran tiketnya di Siliwangi, wah. Nah, ada korelasinya ada jelas ya. Jadi ketika mengambil keputusan dari pihak manajemen, oke, ayo kita duduk bersama, kita libatkan. Bagaimana ini caranya stadion bisa penuh? Jadi ada aturan yang bisa dipermudah, bukan dilanggar ya, yang bisa dipermudah sehingga bisa fleksibel, stadion pun bisa penuh lagi, gitu Mbak. Oke. Nih mungkin dari Kang Yana nih, apa catatan dari Kang Yana terkait dengan sistem penjualan tiket pertandingan kandang Persib kali ini, Kang? Intinya mah apa ya? Intinya mah jangan dibikin ribet lah ya. Mau sistem online itu emang udah bagus, udah apa yang dicanangkan oleh semua klub bola di Indonesia ya udah online. Tapi sistemnya itu ya, sistem yang seperti kenapa sih si
di komunitas tidak dikasih fasilitas yang baik gitu kan. Kalau gimana pun juga si komunitas itu yang selalu ada di garda terdepan. Kenapa? Karena di saat pertandingan mau dulu nih ya, pertandingan mau rame, mau pertandingan bagus atau jelek si persibnya, itu komunitas selalu ada. Komunitas yang selalu tur keluar kota itu pasti komunitas. Sebab bobotoh yang independen yang perorangan pasti masuk ke komunitas. Pasti dia berlindung ke sana. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Nah, sekarang dari PT PBB sendiri kenapa bikin susah si komunitas untuk masuk ke stadion, beli tiket. Padahal kalau di Sleman sendiri, saya kemarin ngobrol sama teman-teman dari Slemania atau dari BCS, ternyata ada jatah buat komunitasnya sendiri. Si BCS nih kasih jatah 10.000. Kamu jatah 10.000 dari Utuh Selatan. Udah. Tapi sistem dia online tetap, tapi satu akun. Akunnya kan official. BCS official masuk 10.000 gitu ya. Dia itu mau nggak mau harus habis. Kalau nggak habis, dia kena denda. Nah, gimana caranya? Nah, satu lagi, mindset orang, kata Pak Teddy, saya baca kemarin dengar juga ya, bahwa dia mengurangi calo komunitas. Loh, biarin, kenapa harus dimasalahin gitu kan? Itu kan buat biaya komunitasnya sendiri. Ya, apa kalau ada kecelakaan di perjalanan, di saat tur atau di saat bis pecah, apa si PT PBB mau ganti? Tetap aja uang yang itu, uang lebihnya itu yang akan bayar memperbaiki kendaraan atau ada kecelakaan. Nah, sistem penukaran nih kasihan juga gitu kan. Masa dari Tasik misalkan ya mau ngambil tiket, yang tadinya harus belok ke Raca Ekek masuk ke GBLA, harus dulu ke Jumurung dulu kan. Enak lah kalau ke Jumurungnya masih wilayah GBLA. Ini kalau masuk ke Seskowat, ya sudah itu masuk Seskowat, terus langsung antri main sore. Habis waktu kan. Saya ada pengalaman kemarin di terakhir. Saya nonton waktu kemarin lawan Bali. Itu 2 orang, mungkin suami istri ya. Dia bawa motor, dia masuk. Dia nggak tahu, mungkin nggak tahu atau apalah. Dia dijaga, diperlihatkan si tiket barcode. Suruh pulang lagi. Gila tuh. Kan gawat tuh. Orang yang sudah punya beli tiket, capek-capek dia beli tiket online. Terus mungkin karena kondisinya mendesak, atau dia habis kerja atau apa, dia langsung masuk ke stadion. Di saat dilihatin barcode-nya, tidak boleh, harus diganti gelang. Masa harus balik lagi ke Seskowat atau ke Sipur, sedangkan pertandingan sudah main 15 menit loh. Kan pengajar fasilitasi juga tuh orang-orang yang jauh itu, dari yang orang yang bisa berbarcode, dia karena nggak bisa diganti pakai gelang, ya udah nggak apa-apa, suruh masuk aja. Yang penting dia emang benar-benar udah beli. Ya, oh saya sempat nih buat beli, ambil gelang tiket, ya udah gitu kan. Jadi apa? Jadi bukan hal yang aneh lah kalau misalkan Pak Teddy bilang supaya nggak ada calo. Lebih mulia calo lah buat saya mah. Dia beli, calo itu beli. Berarti calo ada niat online untuk beli tiket kan? Coba yang masukin ke stadion tanpa dia beli dengan tiket keriting, kan itu yang lebih gila gitu. Iya. Jadi sebetulnya kalau di on the spot tuh nggak ada penukaran gelang ya Kang ya? Jadi gini, seharusnya nih perbanyak lah loket-loket penukaran itu. Kalau misalkan nih orang yang dari Priangan nih, kenapa nggak di daerah Cinunuk ya? Nah, atau Bumi Penjelekan atau Cimencan sekalipun, biar apa? Biar akses dia tuh nggak kemana-mana. Iya, jadi langsung arahnya ke stadion ya kan? Kalau misalkan dari Cikarang, Bekasi segala macam, bisa kan di Siliwangi. Iya. Ya, bisa di PT PBB sendiri. Kenapa susahnya? Kenapa takut? Takut ada kerusuhan.
Gak mungkin lah gitu kan masukin ada keamanan di sana gitu kan. Kasih fasilitas yang enak juga tuh, jangan dia cuman pengen enaknya aja gitu kan. Pak Teddy bilang bahwa ini perlu proses dari tadinya 4.000, 5.000 jadi 8.000. Itu bukan hal yang bukan masa buat saya tuh hal yang lumrah lah gitu kan. Ini si Persib bakal prosesnya seperti ini, Bobotoh nggak mungkin. Nggak mungkin karena apa? Ya karena kalau sistem ribet gini mah susah. Dia datangnya 7.000 itu karena apa? Karena pengen lihat pelatih baru. Pengen lihat pelatih baru, bukan pengen nonton aja. Cuma pengen lihat pelatih baru karena apa? Karena ada angin segar. Ada Mila kan udah datang Mila ya. Iya. Pengen tahu melatih gimana caranya. Ternyata enggak kan. Nggak tahu sekarang lawan Rans. Ya. Terus sekarang banyak netizen yang nyalahin tentang wah salah si Bobotoh. Si komunitas kudu jangan cuma demo tapi ya nonton juga. Kalau mental pemain bagus, mau ada penonton, mau nggak ada penonton, kalau dia bagus ya bagus. Apa bedanya dengan tahun kemarin tanpa penonton? Iya, nggak ada pengaruh ya seharusnya makanya. Berarti mental pemain hari ini yang harus diperbaiki. Oke. Nanti kita lanjut ya Kang ya. Nanti kita juga ingin tanya, ingin tahu pola komunikasi antara komunitas pendukung Persib sama PT PBB. Sudah ada komentar juga dari pendengar PR yang lain, tapi kita jeda iklan dulu, Akang-akang. Tadi kita udah ngobrolin ya, ternyata memang sistemnya tidak bisa kolektif ya Kang ya, beda sama beberapa wilayah masih bisa ya. Masih bisa. Jadi satu akun bisa 10.000 gitu. Iya, jadi kalau itu dari Slemannya seperti itu. Jadi satu akun dia masuk, ini akun ofisialnya si PCS 10.000 udah. Tapi dia juga ada persyaratannya juga. Harus habis, jangan ada sampai dibalikin lagi. Iya. Kalau itu harus dikenal penalti. Itu kan pertanggung jawabannya enak kan. Iya. Dan dari si distribusinya juga udah di drop. Iya. 10.000 drop nih ke komunitas, misalnya 10.000 gelang berarti ya, tiket gelang. Iya. Serahkan ke komunitas yang ngatur anggota distribusinya. Itu efisiensi waktunya pasti lebih cepat. Kami pun kemarin 9.000 di Bayangkara dengan sistem seperti 9.000 ya. Aman-aman aja ya Kang ya. 1,5 jam udah beres. Teman-teman udah pakai gelang, udah tinggal masuk aja ke ring 2 ya. Kalau di Bayangkara main ada ring 2 ya. Sudah seperti itu. Jadi memang saya setuju tadi yang Yana sampaikan ya. Dan tadi saya udah bilang bahwa ada kategori supporter yang memang individu, ada kategori supporter tuh Bobotoh yang memang berkomunitas. Yang ini treatmentnya aja sih yang harus dibedakan. Ya, kalau yang komunitas memang paling bagus, paling cocok harus dikolektifkan. Dan itu sebetulnya malah mempermudah ke Panpol dan manajemen sebetulnya. Kalau dengan begitu sebetulnya ya. Itu aja. Tidak ribet. Mungkin dari sisi penjualan tiket pun bisa lebih cepat. Itu. Kalau misalkan sekarang masih tetap seperti ini, mungkin loket nih dari 10 misalkan ya, 10 loket, karena si komunitasnya tidak diambil lah. Bukan tidak diambil, maksudnya tidak oleh komunitas sendiri, tapi perorangan. Otomatis kan itu melebar, lebih banyak yang datang. Tapi kalau komunitas-komunitas yang lainnya udah dipegang, si anggotanya udah siap karena langsung masuk ke komunitas sendiri, mungkin mengerucut jadi 6 loketnya. Karena apa? Karena tidak perorangan. Iya. Ya, kalau ini kan makin sini makin melebar kan. Kasihan juga gitu kan ke si pampelnya, kasihan juga gitu kan. Riskan juga dengan kerusuhan. Karena apa ya, kondisi sekarang aja pertandingan gak rame ya, nanti lawan Persija, lawan Arema, lawan Persibaya mau ngapain, siapa lagi yang disalahin ya, nanti pasti bobotoh lagi. Oke. Kang, sejauh ini gimana sih pola komunikasi antara komunitas pendukung Persib sama PT PBB? Ya, bagus. Kang Banca, silakan. Ya, jadi gini, pola komunikasi kita dengan PT PBB yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Teddy, baru kemarin lagi kita bisa berkomunikasi. Setelah beberapa dan setelah dari aksi kita pada waktu itu. Padahal sebenarnya simpel sih,
yang tadi saya bilang, kalau misalnya ini mau berjalan dengan baik, stadion mau penuh lagi, kita buka ruang diskusi, kita buka ruang dialog. Jangan ada sekat antara manajemen dengan bobotoh. Oke, kebanyakan dari PT itu adalah orang-orang bonafit di perusahaannya. Tapi tolong dilihat, yang dipakai di Persib ini adalah manajemen olahraganya, di mana supporter itu adalah salah satu asetnya. Ketika mereka menjual tiket, ngejualnya ke siapa? Ke supporter. Yang paling loyal siapa? Komunitas. Ketika mereka bikin merchandise, jualnya ke siapa? Ke supporter lagi. Makanya ketika kemarin saya menganalogikannya ke Pak Teddy itu adalah, kita ini kalau di perbankan itu ada nasabah umum dan ada nasabah prioritas. Syarat dan ketentuannya sama. Yang berbeda itu pelayanannya. Kalau kita pakai ke sini, oke, kita booster online tapi saya minta pelayanannya bisa dong dikolektifin. Jadi ada take and give-nya. Stadion bisa penuh, uang dari tiketnya itu bisa pemasukannya bisa normal kembali, bisa menutupi kos-kos dari pertandingan tersebut. Semua juga dapat ngerti lah dari 3 pertandingan kemarin, Persib dapat untung nggak akan ketutup operasionalnya. Tapi saya tetap dorong juga Pak Teddy, sebelum pertandingan, ayo kita ngobrol. Setelah pertandingan, ayo coba kita analisis dan evaluasi. Di mana ini? Kenapa kok masih kosong? Seperti itu yang kita mau. Gitu. Oke. Nah, terkait dengan tanggapan, ada rasa khawatir nih ya, bila menggunakan sistem kolektif ini akan membuat stadion membludak katanya, karena khawatir akan ada tiket keriting dan lain-lain nih. Gimana Kang? Itu kan belum itu mah cuma opsi dia, cuma pemikiran dia kan belum tentu. Ya belum tentu bakal dilakukan juga gitu kan. Itu mah ya 3 orang itu kan ya. Orang celaka mualnya kena motor. Gitu kan. Tapi setelah dijalankan ternyata orang karena tadi acan gitu kan. Makanya kadang-kadang Pak tadi itu kadang-kadang jangan jangan satu suara aja yang didengarkan, tapi banyak orang-orang yang kayak ini komunitas speaking maupun yang lainnya gitu kan. Masukan-masukan tuh dengarkan gitu. Jangan cuma satu arahan kudu kieu Pak kieu udah weh. Tapi ini teman-teman ini juga kan lebih penting juga, karena apa? Karena dia itu yang di lapangan gitu kan, tahu kondisinya seperti apa di lapangannya gitu kan, tahu kondisi gimana anak-anaknya, anggota-anggotanya, distrik-distriknya permintaannya seperti apa, ya yang komunitas yang pingin itu hanya satu, silaturahmi antara teman-temannya, ya misalkan ya Viking presentasi 3.000 ya. Oke, 3.000 online. Otomatis kan anak-anak ini nih yang ngurus. Kan yang berdatangan dari Karawang, dari Bekasi, dari Tasik, dari Garut, dari Jakarta pada datang. Kan satu rame, sama dengan satu rame. Tidak ada rasa suudon lah. Karena datang langsung. Kalau masalah tiket mau dijual mah ya terserah. Jual ke anak-anaknya, mau anak jual bagi berapa juga. Yang penting mah merasa nyaman, orang bisa nonton ke stadion, ya udah gitu. Gitu. Baik, jadi biarkan komunitas yang mengatur saja ya, gitu ya Kang ya. Iya, tapi itu tiketnya tiket khusus komunitas, bukan betul. Tiket keseluruhan yang ngaturnya. Itu mah hak PT juga sih gitu kan. Oke, untuk Panpel Persib kan sejauh ini memang masih akan kekeh gitu ya, pakai sistem jualan tiket seperti sekarang ini. Kemudian untuk rencana boikot pertandingan akan terus dilakukan dari komunitas atau gimana? Boikotnya? Jadi apa? Nggak ada. Sebetulnya kalau dari Viking sendiri ya bisa dicek lah di media resmi kami ya. Sebenarnya tidak ada ya istilah boikotannya kemarin, karena dengan keribetannya itu kami tidak mengkoordinir aja. Tidak mengkoordinir sisi tiket, juga tidak mengkoordinir di sisi kami di komunitas. Itu aja ya. Jadi istilah boikot sih sebetulnya nggak ada di kita. Itu, dan tadi balik lagi Mbak, ada catatan kalau dengan sistem kolektif itu bisa berpotensi untuk rusuh atau apa tadi ya. Waktu itu saya kurang setuju juga.
Ya, selama ini juga kita kolektif. Ya, selama ini untuk komunitas ya. Bahkan jauh, kalau tarik jauh juga sejak zaman perserikatan itu kan komunitas sudah dikolektifkan. Nah, kalau dari sisi itu kan yang paling penting nih dari sisi ringnya, kita kan ada filterisasi lah. Yang terjadi dengan kejadian kemarin Surabaya lah, itu tidak adanya pagar-pagar atau ring. Jadi bobotoh datang langsung langsung terjadi penumpukan, tidak ada filter gitu kan ya. Sekarang sih kalau saya lihat udah, kalau di sisi ring udah mulai berlaku ya, ada ring 3, ring 2, ring 1. Sebetulnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tadi mah bukan dari sisi tiketnya sebetulnya, kalau menurut saya ya dari sisi sistem entry-nya aja. Sistem bagaimana ini supporter masuk ke area stadion itu kan, dari ring 1, ring 2 atau ring 3. Kalau di stadion lain kita lihat ring 2, ring 1 ya banyak nih. Cuman 2 ring gitu kan ya. Itu pun sudah cukup sih ya. Kemarin saya lihat. Itu aja sih, Mbak. Tapi kalau dari sisi kolektif potensi kerusuhan ya bukan di sana. Udah dari pas kemarin lawan Bayangkara sama lawan Sleman itu kan di kolektif kan. Ya anak-anak yang datang berapa? Yang datang dari Persib juga, Bobotoh juga tuh udah hampir 10.000. Justru dengan kolektif. Iya, dengan kolektif kita lebih mudah mengkoordinir. Komunitas kan identik dengan mengkoordinir. Lebih mudah, dan dengan sistem kolektif ini juga sebetulnya menjaga ritme di komunitas itu sendiri. Betul tadi kata Mang Yana. Kalau disamakan semua komunitas harus beli satu-satu gitu ya. Buat apa ya komunitas? Dan kami pun jujur kesulitan mengkoordinirnya. Kalau teman-teman anggota kami atau komunitas ini membeli satu-satu, tapi kalau dikolektifkan kan kita tahu distribusinya kemana. Betul. Ya, yang ini berapa. Seperti itu sih, Mbak. Oke, Akang saya bacakan dulu nih. Aduh, banyak banget nih komentar dari pendengar PR ya. Ada Kang Indra yang menyampaikan, saya setuju dengan narasumber, untuk individu memang mudah, tapi tapi tidak untuk komunitas ya. Ada Kang Tri juga yang menyampaikan, saya sesalkan kenapa tidak bisa kolektif. Kang Rais, sepi Kang katanya stadion jadinya. Kemudian akun Tianta menyampaikan tiket online 100% oke. Tapi tong tuker gelang atau mun kudu tuker gelang mah coba tukerna di GBLA. Katanya ada jauh atau dari rumah ke GBLA. 5 menit dari rumah nuker heula katanya ya ini. Tiketnya 4 jam dehnya hoream. Kemudian ada @Rizky Maulana, perbanyak tempat penukaran tiketnya. Sebenarnya nggak masalah sama tiket online, yang jadi masalah adalah tempat penukaran yang jauh. Tadi malam juga sudah dibahas katanya ya sama Mang Yana kata. Kemudian Kang Gian, maksud Pak Teddy itu bukan masalah calonnya saja, tapi potensi tiket palsu yang dijual calo yang bisa membuat keributan dan kejadian seperti Piala Presiden terulang. Potensi modus penggandaan tiket gitu ya, katanya besar, apabila tiket tidak ditukar langsung oleh pembeli sesuai dengan KTP. Jadi menurut Kang Gian nih, yang sudah mengalami nonton zaman Siliwangi, Jalak sampai GBLA, metode paling aman dan nyaman katanya saat ini. Ada yang mau komentar, Mang Yana mungkin, silakan. Iya, emang metodenya paling nyaman dari semua. Gini aja, kalau online ya, tiket online kemarin sebelum sama gelang ya, apa bedanya sama kemarin yang di print HPS digandakan. Ya, digandakan. Kalau lihat sendiri, begitu nge-barcode kertas HPS, yang satu masuk, yang satu enggak, yang satu masuk, apa bedanya? Ya, penggandaan ya terlalu jauh lah. Jadi ya kalau misalkan itu gelang nih, kalau gelang, potensi gelang itu justru lebih sedikit. Karena apa? Misalkan besok pertandingan ya, main nih hari Minggu, ya Sabtunya bagikannya gitu kan. Sabtu bagikan, udah ya. Maka itu komunitas yang benar-benar diperlukan. Pentingnya si komunitas yaitu masuk langsung 3.000 misalkan nih komunitas Viking 3.000,
nggak ada potensi akan diadakan dengan Amang bisa gitu bikin gelangnya agak susah tuh. Amin satu ya. Kecuali di print. Apa di print di barcode juga udah kelihatan. Ada imah printannya plastik. Atau misalkan plastik, ada imah yang aslinya bukan plastik. Kertas HPS, ini mah ada bukan kertas HPS. Sama online juga kan udah beda. Beda ya. Barcode juga udah beda. Ini kadang-kadang kadang-kadang orang tuh terlalu khawatir yang belum tentu akan ada kejadian. Overthinking. Kemarin juga kan belum tahu ada cena tiket gelang ya pas lama pertanyaan sih kasih bayar. Pertamanya palsu. Pertama. Padahal bukan teh. Bukan palsu eta teh. Emang di dituna gitu. Enggak mungkin H-1 tiket gelang harus kudu dibikin alat gelang. Jadi tidak ada alat percetakan tiket gelang di Bandung. Masih ada di luar kota. Cuman ya itu aja. Makanya kalau misalkan kalau emang benar-benar di tiket gelang, ya fungsikan ini komunitas-komunitas yang ada di Bandung ini, kayak Viking, Bomber, anak-anak Ultras, sok berdayakan supaya apa? Supaya satu kejualnya banyak, potensi untuk bikin lokerna sedikit, ya. Karena apa? Karena ya udah ini bikin 5.000 sok, nah otomatis kan bikin khusus nih di mana nih mau ditempatkannya di Soreang misalkan, ya udah di Soreang. H-1 malamnya, anak-anak misalkan anak Bomber di Cipatik, H-1-nya udah baru ya perorangan pas hari H udah itu. Jadi komunitas tidak ada mengganggu, komunitas udah nyaman, yang lainnya udah ngantri enak gitu kan. Kalau sekarang mah sama komunitas hijau bebarengan, ya aneh kan. Ya terjadilah penumpukan di satu area. Itu juga kerusuhan, jebol, cakan di Boboto. Iya, ini Kang banyak banget nih komentar ya, dukungan dari masyarakat Kota Bandung. Contohnya nih ada Kang Ervan nih ya, hoyong ngiring komen, Kang manajemen Persib punten sing tiasa ngartos ka bobotoh. Ku cara gampilkeun atau meser tiket. Soalna ari di kolektif ku komunitas insyaallah anggota justru tiasa diatur Kang. Betul, yang tadi saya mengkode ini lebih mudah. Jadi justru akan lebih teratur ya. Kemudian ada komentar dari @musin338 buat komunitas, ada data nggak untuk anggota yang sudah booster? Dijawab Kang, mangga. Mangga ya komunitas. Kang Panca gimana Kang? Nih, Mang Panca yang ngurus datanya. Nah, jadi gini, yang tadi saya bilang ketika kita lihat data dari Kemenkes baik tingkat Kota Bandung, Jawa Barat dan nasional, ini kan masih di bawah. Dalam artian masih di bawah 40%, dan itu pun bukan bobotoh semuanya, tapi masyarakat umum. Nah, ketika ini dipaksakan, ketika akan membeli tiket itu akan mental dan tidak akan diterima. Tapi kalau misalnya berpikirnya dibalik, kita turunkan ke jadi vaksin kedua, kan udah 90% nih, Jawa Barat dan Kota Bandung, itu akan bisa. Jadi kita lihat dulu persentasenya, jangan dipaksakan. Jadi kalau misalnya diturunkan saja dari untuk vaksinnya dari booster yang baru 30-an persen ke vaksin kedua yang 90%, saya yakin itu akan banyak yang nonton. Nah, kalau data vaksin kan jujur kalau kita nggak ada, tapi kalau jatah anggota ada. Nah, siapa aja yang udah vaksin kita web kita kan tidak ngeling dengan Peduli Lindungi ya. Baik, oke. Sebelum kita jeda nih satu pertanyaan lagi ya. Ada tuntutan juga nih dari publik kepada pendukung agar tertib di stadion, khususnya nggak ada nyanyian rasis, kemudian nggak ada flare. Gimana langkah yang dilakukan agar tindakan oknum ini tidak merugikan Persib sendiri, Kang? Oke, langkah-langkah itu sekarang kita ada campaign ya, karena sebelum pertandingan kita selalu rakor dan kepolisian. Yang tadi balik lagi tadi saya bilang, ketika akan mengeluarkan satu statement atau peraturan, hayu ajak dengan kita. Yang nyendet flare di lapangan urang-urang. Tapi kok nanyanya ke yang lain. Nah, kenapa nggak ke kita?
kalau nanya ke kita kan, nyebutkannya di mana sih flare? Kok bisa tembus ke stadion? Kita akan jawab. Tapi selama kita tidak ditanya, kita tidak akan jawab. Nah, itu satu. Terus yang kedua, dari Viking sendiri pun bisa dicek IG-nya sekarang kita ada campaign untuk no flare, no smoke bomb, dan no rasis. Bahkan kita lombakan dalam bentuk spanduk. Kita selalu ikuti aturan-aturan itu karena itu bagus. Dan kita mau Viking yang jadi pionir untuk yang menyuarakan no flare, no smoke bomb, dan no rasis. Oke, kita jeda iklan mendengar PR. Saya masih nantikan ya komentar Anda. Walaupun aduh ini kayaknya juga gak akan kebaca semua. Banyak banget komentarnya. Jangan kemana-mana, kita jeda iklan sebentar. Masih bersama 3 narasumber kita ya. Gimana ya cara bacanya? Banyak pisan nih komentarnya. Saya tanya dulu deh, mungkin dalam waktu dekat apakah akan ada pertemuan kembali agar bisa menghasilkan win-win solution nih Kang antara komunitas dan juga PT PBB? Ini tanya lagi nih sama komunitas. Gimana Kang? Ya itu terus kita tempuh kok. Itu terus kita tempuh. Kita juga ingin segeralah ada evaluasi juga ya. Karena kalau menurut kami sih 3 pertandingan kandang udah cukup untuk evaluasi ya. Nah, tinggal nanti kan outputnya aja nih harus seperti apa kan, supaya semua bisa kembali normal. Ya, itu. Nah, artinya kan di sini juga tinggal kebijakan dari pihak manajemen dan Antol yang betul kata tadi Bang Panca, aturannya nggak perlu dilanggar, nggak perlu dilanggar. Dilonggarkan atau disederhanakan aja, dipermudah aja. Nah, itu sudah cukup sih buat kita ya. Yang penting kami di komunitas ini bisa mengkoordinir lagi dan mengakomodir lagi anggota-anggota kami. Oke, saya bacain dulu ada beberapa komentar ya dari 0812207123 sekian mau menanggapi tentang kurangnya animo penonton terhadap pertandingan Persib. Menurut saya katanya pertama penukaran tiket online ke fisik. Kemudian kedua tingkat persentasi warga Jawa Barat yang sudah booster. Kalau mau syarat beli di online vaksinnya tahap 2 katanya ya. Kalau mau yang tahap 1 wajib screening di area stadion dan biaya ada subsidi jadi nggak terlalu mahal. Kalau masalah kolektif komunitas sebaiknya di apps Persib dibuat pendaftaran komunitas dan jumlah keanggotaannya yang disertai dengan data diri untuk peduli lindungi. Kemudian kalau lebih efektif ya scan barcode-nya di area stadion ring 1 aja ya. Dan ditukar tiket fisiknya kayak di sistem PT KAI. Nanti di scan fisiknya di ring 2 bisa kok katanya. Gimana Kang? Oke. Sebenarnya kita sudah pernah ajukan ke Pak Teddy. Pak Teddy, kenapa sih tiketnya kok tidak seperti kita beli tiket kereta api? Jadi cetak sendiri, nanti begitu sampai di stadion cetak sendiri. Dan kita pun sudah pernah menantang Pak Teddy. Pak Teddy, kita ini ada web, Pak Teddy ada web, kenapa tidak dikawinkan? Data kita di situ anak-anak semua ada. Jadi gampang kalau kita mau beli tiket, atas nama Panca udah keluar sendiri, udah punya tiket, kita tinggal tap. Tapi ternyata kan sistemnya yang belum ada. Ternyata dari sananya yang belum ada. Kita sudah siap secara data. Nah, kalau direct mas di direksi itu mah udah pasti bisa. Cuman ya lebih baik apa sih karena ya, lebih gede gitu kan. Nah, kalau direct itu pasti ada, sistem itu pasti ada. Cuman ya itu daripada masuk ke picking terus media picking ya ambil dia kapasitas terus kami klik lah itu kan lumayan 100 oke. Mas saya mau menanggapi tentang flare tadi. Nah, kadang-kadang itu kan masa itu campuran. Ada orang jahat, orang baik, ustadz atau penjahat sekalipun itu kan. Nah, ada yang bawa flare atau apapun. Kita juga tidak bisa menyalahkan bobotoh juga. Kita tidak bisa menyalahkan anak-anak juga gitu kan. Mau flare mengurukan denda ke Persib. Kalau ini kan udah kedua kalinya sih Persib kena denda ya. Karena yang di Sleman itu dia ya. Saya menerawang ini, wah ini pasti di Sleman ketat banget. Patering loh. Patering. Itu Sleman lebih parah dari kita patering. Ternyata begitu kita laksanakan, pateringnya nggak ada apa-apanya kalau di Bandung itu. Di Bandung itu 2 ring juga udah ribet loh masalah. Nah,
terjadilah itu peler di saat lawan Sleman di sana. Karena apa? Sistem pengamanan di sana emang jauh sama di kita. Iya. Nah, kedua, setelah Persib kena denda, kenapa Persib juga tidak melakukan hal terobosan yang baru? Ya kalau misalkan ini benar-benar si Bobotoh membawa peler wae, walaupun 1-2 tetap pasti kena denda. Atau udah aja beli ke sewa ke peta detektor supaya si benar begitu maksudnya. Ayo kan, oh iya mana mawas ya gitu kan. Walaupun naon aja, tapi setidaknya kalau kena logam itu udah ketahuan. Bisa diperiksa lebih dalam gitu kan. Mungkin semua pintu masuk lakukan itu bisa. Nah, kadang-kadang kita juga nggak bisa nyakar Bobotoh juga gitu kan. Malah sekarang Bobotoh jadi saling serang antara Bobotoh sama Bobotoh karena masalah si flare itu gitu kan. Ya makanya si terobosan juga kalau si PBB pengen terobosannya lebih bagus, pengen lebih terdepan, ya lakukan juga seperti itu gitu kan. Supaya apa? Supaya lama kelamaan kesadaran si Bobotoh juga mulai. Ya daripada orang dibawa meli benang deui, geus lah teu kudu meuli lah. Ya sudah aja biasa. Nah, masalah rasis itu tapi udah ya terlalu banyak. Ya kayak dulu. Mungkin ini proses lah ya, perlu proses juga. Yang paling penting maka itu kesadaran masing-masing, saling orang mah mun masa sudah mah saling ngageuingkeun lah. Mun aya nyanyi tong eta lah. Tong eta kan lama-kelamaan bakal terjaga juga. Terbiasa juga, ada rasa malu juga sama teman-temannya. Geus atuh mungkin si dirinya juga begitu aya kitu eureun geus tanya kitu. Terus selain waktunya lah gitu. Iya. Gitu. Oke, Kang, karena waktu nih ya, saya juga minta maaf nih sama pendengar PR ya, banyak banget yang nggak bisa saya bacain. Terakhir mungkin apa pesan kepada para bobotoh terkait dengan sistem tiket secara online dengan sistem satu akun satu orang ini, Kang? Silakan. Apa ya pesannya? Pesannya ya pesan nasi goreng, nasi kuning. Tetap tabah, tetap semangat lah. Tetap dukung Persib ya kan. Semoga badai cepat berlalu dan kita bisa kembali. Ya, harapannya untuk home ke depan apa yang jadi keinginan, kebutuhan dari komunitas ya khususnya itu tolong diperhatikan supaya ya kembali gairah sepak bola Kota Bandung, gairah bobotoh. Tribun hidup lagi ya, setiap versi main di kandang, stadion jadi kandang maung lagi, itu aja sih. Kang Panca, Kang mau nambahin sedikit lagi silakan. Sama pakai telur ya, spesial. Tambah sosis lah 2. Oke, kalau gitu Akang hatur nuhun sudah hadir di studio PR FM malam hari ini. Pendengar PR juga saya sekali lagi ya tidak bisa bacakan semua komentarnya karena keterbatasan waktu. Demikian tadi ya, founder Republik Umar, kemudian Perdana Menteri Viking Persib Club Yudi Baduy, pengurus bidang organisasi dan keanggotaan Viking Persib Club Panca Oktavian.